Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan hari ini hari Kamis sore tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 ya Pak Joko ya? Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di Training Center SNS. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan ya, nama saya Endang Abdul Karim. Kalau disingkat jadi enak ya Pak Joko. Enak itu Endang Abdul Karim. Biasa di training center ini setiap Kamis sore diadakan yasinan dan kemudian kita ngobrol lah bersama. Oleh karena itu mari kita mulai saja zikir, doa pada kesempatan sore hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرات النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين. وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها khususan min maqami hadza tanah sereal Yasmin Bogor. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus
untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita doakan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima, melipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Silahkan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari kalian semua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk SNS ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesuksesan, semoga dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusannya, baik urusan dunianya maupun juga urusan akhiratnya. Dan juga mohon doanya bil khusus untuk guru kita Pak Joko, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan usia yang panjang, diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan. Juga mohon doa untuk orang tua kita juga ya Pak Hadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Semoga rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salihah. Pun juga sahabat-sahabat kita di sini ada Kang Yus, Miki, Widi dan Bang Nurdin, Mas Lutfi masih di sini. Oh ya. Fadli, ya, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat kita di sini, leader kita ya di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan usia panjang, disehatkan jiwa dan raganya, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Al-Fatihah yang terakhir semoga menjadi wasilah atas terijabahnya doa. Yang pertama, mari kita berdoa bil khusus untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan kesehatan, juga sedang menuntut ilmu di sini, sedang ditempa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, sukses urusan dunia, sukses pula urusan akhirat. Juga semoga kalian diberikan pemikiran yang terang agar dapat menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita. Dan juga yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan.
Mudah-mudahan melalui wasilah sore hari ini kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala segera sampaikan, kabulkan semua keinginan dan harapan kita. Allahumma hassin maqasidana wa sahhil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afati dunya min afati al akhirah ya khairan nasirin wa ya khairal warithin bi qadrillah wa bi quwwatil hassil maqasidana innaka ala kulli shay'in qadir. Nas'aluka al ijabah al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Ayo dibuka surah Yasinnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa-doa yang telah kita panjatkan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إني إذا لفي
لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم
نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العليم أستغفر الله العليم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل القرآن لهم في القبور مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلا. واخشرنا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا. جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Waladdallin rabbi ighfir lana amin. Baik adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi ngaji kayak gini, kalau kita nguap 3 kali aja kita nguap ya, berarti itu kita udah fix terkena godaan setan. Tapi saya lihat alhamdulillah nggak ada yang nguap Pak Joko tadi ya. Baru 1 kali. Jadi kalau udah 3 kali tuh benar-benar kita udah tergoda setan tuh. Bener ya kata Nabi bahwa membaca Al-Quran itu bisa membuat zikir ya, zikir membaca Al-Quran di dalamnya itu bisa membuat hati kita itu jadi tenang. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir itu bisa menenangkan hati. Maka saking tenangnya ketika kita ngaji, kita kan jadi ngantuk. Saking tenangnya tuh. Ya, kadang-kadang teman-teman pada ngaji, kita pas bangun udah wa ilaihi turja'un ya. Saking tenangnya tuh kita. Tapi kata Nabi, tasawuf atau nguap itu asalnya dari setan. Kalau bersin itu asalnya dari Allah. Maka ketika kita bersin, pasti setelah bersin itu ada kesegaran pada tubuh kita, gitu ya Pak Joko. Itu ahli ya, para saintis menghitung kekuatan pancaran dari bersin itu sekian ribu kilometer pokoknya per jamnya. Jadi ketika angin dari dalam hidung kita keluar, itu tuh kecepatannya tinggi banget. Ya tujuannya untuk apa? Apabila misalkan ini bulu hidung nih, jangan anggap bulu hidung nggak ada manfaatnya ya. Adik-adik, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia di dalam tubuh ini. Ini bulu hidung, kalau kita menghirup debu atau apa ya, kemudian masuk, maka kan sensor itu, ujung bulunya itu kan memancarkan sinyal ke otak, kemudian otak nyuruh bersin gitu ya, mengeluarkan angin yang begitu kencang, maka semua bakteri-bakteri yang ada pada hidung kita tuh keluar tuh semua. Maka kadang kita suka salah ya, kalau bersin kenapa kita tutup gitu. Tapi kalau nguap kita ablaga aja. Sesungguhnya kalau bersin jangan pernah nahan bersin kalian. Misalkan kita mau bersin ditahan, itu tidak menyehatkan, bahkan akan menjadi penyakit. Bersinnya bersin saja. Kalau memungkinkan ya cari tempat yang kosong, lalu kemudian kita lepaskan, karena setelah bersin itu pasti ada kesegaran setelahnya. Maka salah satu hak sesama muslim adalah, kan hak sesama muslim itu ada 6. Ketika dia bersin, maka kita harus mengucapkan yang mendengar yarhamukallah, yang bersin mengucapin alhamdulillah. Nah, ini kewajiban kita nih seorang muslim, kita wajib mengucapkan yarhamukallah. Kalau yang bersinnya baca alhamdulillah. Kalau yang bersinnya nggak baca alhamdulillah, kita nggak wajib tuh baca yarhamukallah.
Tapi untuk husnudzon ya baca aja yarhamukallah, agar dia ingat ketika bersin itu baca alhamdulillah. Maka kalau sudah 3 kali bersinnya, sudah kita tidak usah lagi ngucap yarhamukallah, karena dalam hadis disebutkan kalau udah 3 kali bersin berarti anta mazkum, Anda sedang terkena flu. Itu jadi batasnya 3 kali. Dia yang bersin baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Bersin lagi, dia baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Kemudian yang si bersin nih, wa yahdi kumullah wa yuslih balakum, ya kalau kalian hafal. Tapi minimalnya baca yarhamukallah. Tapi kalau udah 3 kali, maka itu tidak usah lagi, karena sudah dikategorikan itu bukan bersin normal, itu mah sudah flu. Nah, lalu kemudian tatha'ub atau nguap, kata Nabi itu kalau kita nguap, apalagi ketika kita sholat, itu sebisa mungkin kita tahan dengan gigi. Kan mau nguap nih, kita tahan dengan gigi sekuatnya. Kalau gigi udah nggak sanggup menahannya, maka dengan tangan, walaupun kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau udah 3 kali, coba aja kalian rasain. Kalau sholat nih, misalkan kita udah sholat kesiangan, ya, apalagi misalkan kebiasaan orang Singapura itu ya, kalau sholat isya suka di akhir waktunya. Bukan orang Singapura ya, Bang Nurdin. Orang Singapura cuma pindahan dari Pondok Petir kali mah ya. Kalau sholat isya itu suka menjelang terah, mau tidur, ya gitu ya. Di saat badan kita udah lemas, itu sholat bebelit sama ngantuk akhirnya. Maka ketika sholat nguap mulu. Ya, di dalam sholat ini ada spesialis setan yang mengganggu kita. Ada yang tukang setan nih, spesialis satu mengganggu agar kita lupa rakaat. Ada tuh spesialisnya. Jadi nggak satu setan yang mengganggu kita. Ada juga yang nyuruh nguap aja gitu. Maka kalau udah 3 kali tuh, itu kita udah hati-hati, berarti kita sudah mau terkena, maka baca istighfar. Gitu ya, adik-adik pun juga, apalagi kita sholat berjamaah, ataupun kita lagi ngaji kayak gini, terus kita nguapnya, wah gitu kan. Saya sebagai seorang pembicara kadang suka, aduh nih orang gitu kan, nggak enak gitu, apa namanya, kayak semacam, gimana ya, tidak menghargai gitu ya. Maka itu adalah adab tata krama ketika kita sedang ngumpul kayak gini, kemudian kita nguap aja, tapi jangan mengeluarkan suara. Apalagi misalkan sengaja gitu, agar yang ngomong itu cepat kelar. Sindiran. Bil khusus dalam sholat. Kalau dalam sholat itu mengeluarkan satu huruf yang dimengerti maksudnya, itu sudah batal. Misalkan A gitu ya, terus orang nengok karena kita manggil si AA misalkan, itu sudah batal sholat kita. Ini coba, wah, itu udah berapa huruf? H, U, A-nya 3 ya, wah, itu udah batal, panjang lagi. Maka tahan sekuatnya. Sekali lagi, bersin datang dari Allah, syukuri itu. Jangan kalian tahan, kalau memang memungkinkan lepasin aja. Kalau lagi di banyak orang ya nahannya jangan gini, berarti kesini ya nahannya, agar semburannya tidak kepada orang gitu intinya. Tapi jangan coba ditahan gini, sakit, karena kecepatan bersin itu tuh sangat tinggi. Saya lupa lagi angkanya, Pak Joko yang pinternya biasanya berapa lupa ya. Yang jelas ada hitung-hitungannya gitu. Para saintis sampai ke sana gitu. Saking ingin mengukur, bukan, kalau nikmat Allah tuh nggak bisa dihitung, tapi setidaknya kita bisa mengetahui bahwa sungguh Allah itu maha hebat lah pokoknya. Menciptakan segala sesuatu dalam tubuh kita itu nggak ada yang sia-sia, termasuk alis gitu ya, ini nggak ada yang sia-sia. Nah baik adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini anak-anak yang baru ya Pak Joko, sudah berapa hari? Baru dari Hari Senin tuh, alhamdulillah ya. Teman-teman kalian yang pekan kemarin sudah diterbangkan ya ke berbagai, masih 2 ya. Mudah-mudahan ya kalian juga mendapatkan pekerjaan yang terbaik, pokoknya ditempatkan di tempat yang terbaik juga. Mudah-mudahan
karir kalian ya tak hanya cukup di SNS ya. Kalau kalian bisa belajar dengan baik, insya Allah karir kalian itu akan naik. Baik adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat sebuah botol bekas Aqua misalnya, itu botol kalau kita isi dengan air putih, itu harganya berapa ya Aqua itu sekarang? 5.000 ya? 5.000. Lalu kita isi lagi dengan air jeruk segar. Harganya kira-kira naik nggak? Naik ya. Berapa ya kira-kira? 7.000 dah ya. 9-10.000. Kita isi lagi dengan minyak misalnya 1 botol, itu lebih tinggi harganya. Minyak sayur. Kalau diisi dengan minyak wangi misalkan Bulgari atau enggak apa yang mahal tuh Pak Joko? Ya pokoknya minyak wangi dah, coba sebotol Aqua. Itu harganya bisa ratusan juta ya. Diisi lagi dengan madu. Madu mah mahal, hitungannya udah gram. Diisi lagi misalnya dengan apa ya, dengan permata gitu ya, atau enggak dengan berlian tuh sebotol Aqua, itu harganya bisa miliaran. Padahal sama, bungkusnya adalah botol bekas Aqua. Nah pun juga dengan diri kita seperti itu. Maka harga diri kita bukan dilihat dari casing kita, tampang kita, tapi dari isi pada diri kita tuh apa? Ya apa yang ada pada diri kita. Nah berarti kalian sekarang tuh masa-masa atau saat-saat mengisi botol itu dengan sesuatu yang lebih berharga. Ya terus apa yang berharga dari diri kita? Ilmu, karakter, adab, tata krama. Itulah yang akan menjadi harga diri buat kalian. Nah maka oleh karena itu di sini nih di SNS ya alhamdulillah Pak Joko dengan tak henti-hentinya Pak Joko ya mengajar kalian, memberikan ilmu entah murid yang keberapa ini kalian, yang jelas ada 700-an kali Pak Joko ya, kurang lebih segitu teman-teman kalian yang sebelumnya nih yang sudah diberikan ilmu pemahaman, alhamdulillah mereka sudah bekerja, sudah ada yang sudah jadi manajer, udah ada Pak Joko? Yang jadi manajer sudah ada? Ada. Iya. Ya Bang Nurdin lah jadi saksi bisunya ya di sini. Iya, anak-anak yang dulu sama kayak kalian duduk di sini ngaji bareng, sekarang udah bawa mobil sendiri ya Pak Joko ya. Saya yang kemarin ketemu di waktu kurban itulah, ini anak-anak yang dulu kita bilang nih ya, yang tahun-tahun kemarin alhamdulillah dalam 1 tahun mereka sudah ya intinya karirnya sudah naik. Nah mudah-mudahan kalian juga, maka inilah waktu kalian untuk mengisi diri kalian dengan apa namanya ilmu, dengan karakter, karena itulah yang berharga dari diri kita. Coba kalau hewan, sapi atau ayam yang keluar dari tubuhnya itu bisa kita jual ya, bisa kita manfaatkan. Ini kita kalau ngingu hayam, ngingu itu apaan ya? Memelihara. Kalau kita memelihara ayam, sapi, ayam coba kita kasih makannya itu ayam, udah nggak apa-apa ngelonjor aja, kalem aja kalau pegal. Ayam mah kita kasih yang bekas-bekas, ya nasi udah nggak kita makan, kasih ayam. Lalu ayam mah dia memberikan balas budi kepada kita yang suka ngasih empan. Apa balas budinya? Telur, ya dagingnya tuh coba. Sapi mah makannya rumput yang enggak kita makan. Tahu juga bukan tahu bulatnya yang dimakan sapi ya, ampasnya yang enggak manusia makan. Minum
kadang air solokan juga dia mau minum, tapi ngasih balas budi kepada kita manusia, dia ngasih susu. Kalian minum susu, ngasihnya apa? Racun ngasihnya, air kencing. Maka Bang Nurdin, dia nggak ada jiwa seninya. Bagaimana mau ada jiwa seninya pada diri Bang Nurdin, orang setiap hari air seninya dikeluarin habis ya. Jadi jiwa seninya tuh udah nggak ada. Itu sapi. Kemarin sapi kurban sama sapi perah tuh ngobrol. Kata sapi perah, kamu mah enak katanya. Kata sapi kurban, kamu mah enak, besok nggak bakalan dipotong gitu. Saya mantar besok mati dipotong. Kata sapi perah, kamu mah enak, dipotong udah bebas urusan. Kata sapi perah, saya yang paling menyakitkan katanya. Tiap hari dipegang-pegang, dikawin enggak katanya. Gitu. Ayam pun juga sama, ayam juga ngeluh sama sapi. Saya disalahin mulu. Itu si ayam, kalau bangun kesiangan, rezekinya dipatok ayam katanya. Saya disalahin. Kalau tulisannya jelek akibat makan ceker ayam, apa hubungannya coba? Yang paling menyakitkan, kata ayam, telur saya digoreng, dibilangnya telur mata sapi. Padahal kan telur gua katanya gitu. Di kampus disebut ayam kampus. Ayam tuh selalu disalahin mulu. Padahal kalau kita pikir-pikir, ayam mungkin salah satu hewan yang banyak manfaatnya ya Pak Joko. Kalian tahu nggak ayam yang paling kenceng larinya? Gampang, ayam Mahamio ya yang paling kenceng larinya. Iya, bukan ayam Mahamio. Bisa jadi. Nah gitu, jadi kalian bungkus mah atau kemasan mah itu tidak menjamin seseorang menjadi lebih baik. Yang penting karakter. Insya Allah kita harus punya inner gitu, harus punya aura dari dalam. Maka benar. Maka untuk ngisi itu memang susah banget. Satu, ilmu ya sudah sering saya kemukakan kepada teman-teman sebelum kalian, bahwa kata para ulama itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki kehidupan dunianya sukses, fa'alaihi bil ilmi, itu harus dengan ilmunya. Wa man aradal akhirah, siapa yang kehidupan akhiratnya kelak sukses, fa'alaihi bil ilmi, pun juga harus dengan ilmunya. Wa man aradahuma, jikalau manusia ingin kehidupan dunia dan akhiratnya sukses, fa'alaihi ma bil ilmi, maka kedua-duanya harus dengan ilmunya. Nah, maka oleh karena itu di sini kita sedang kalian diberikan ilmu untuk keduniaannya. Nih hari Kamis minimalnya adalah kita balance gitu, buat ngisi hati kita agar ada keseimbangan. Nah baik adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang gak akan kembali dari diri kita. Jam 5, 10, maghrib jam berapa ya Pak Joko? 55. Nah, sip, masih lama. 52 ya. Jadi ada 3 hal yang gak akan kembali lagi pada diri kita seumur hidup kita. 1, kira-kira apa yang akan kembali Bang Nurdin? 1, waktu. 2, ucapan. 3, kesempatan. Waktu,
ucapan, kesempatan. Ini waktu dulu ya. Bahkan sesungguhnya peribahasa yang bukan peribahasa ya, apa jargon kali ya, yang orang Eropa pakai, the time is money. Sesungguhnya itu kan kepunyaan orang Muslim pada dasarnya. Nabi itu sudah memberitahukan bahwa waktu itu begitu berharga. Kata orang Eropa, the time is money. Waktu adalah uang. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah telah mewahyukan kepada Nabi wal asr, ya, demi masa atau demi waktu. Waktu itu nggak akan bisa kembali lagi kepada kita. Coba nafas yang kita hirup dan kita buang 1 menit yang lalu itu nggak akan kembali lagi dalam hidup kita. Atau enggak misalkan sholat qobliyah zuhur tadi yang nggak kita laksanakan, sholat ba'diyahnya yang nggak kita laksanakan, itu nggak akan kembali lagi seumur hidup kalian. Katanya besok juga kan ada lagi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Iya, besok ada lagi, tapi mungkin dengan tempat dan keadaan yang berbeda. Atau boleh jadi besok zuhurnya ada, kitanya yang nggak ada. Ya, bisa dipahami ya. Jadi selagi kita ada waktu, maka ya laksanakan, karena itu nggak akan terulang. Nih masa muda kalian kayak gini, ini di sini kalian belajar, nggak akan terulang seumur hidup kalian. Walaupun misalkan ada kesempatan kedua, tapi itu dengan waktu, tempat mungkin yang berbeda. Maka oleh karena itu, ya pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, di akhir zaman waktu itu setahun bagai sebulan, sebulan bagai seminggu, seminggu bagai sehari, sehari bagai pelepah korma yang dibakar. Kita nggak ada korma, kayak dahan pohon apa gitu Bang Nurdin ya, kita bakar tuh. Nah, seukuran segitu sehari. Coba kalau kita mau flashback ke belakang, saya hampir seumuran dengan Pak Joko ya. Zaman dulu itu hari berasa lama ya Pak Joko ya. Coba zaman dulu, dari pagi nih bangun, terus kita nyapu, udah ngerjain apa-apa, lihat jam ya masih jam 9. Nyari teman ke sono ke sini lagi muda, baru jam 11. Lama bener hari. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu sarana dan prasarana untuk menghabiskan waktu itu nggak ada. Makanya anaknya banyak-banyak. Betul. Benar Pak Joko. Jadi daripada pusing ya. Tapi yang lebih gampang, yang lebih banyak anaknya Pak Joko yang rumahnya dekat rel kereta api. Itu lebih banyak lagi rumahnya anaknya. Karena kan mau tidur juk kereta api kan. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Daripada nggak bisa tidur udah aja gitu. Gaskeun aja. Iya makanya. Dia kudu pindah ke rel kereta api Bang Nurdin. Jadi gitu ya, zaman dulu bayangkan siaran televisi aja adanya seminggu sekali ya Pak Joko ya. Iya, dulu belum ada listrik gini loh, pakai aki itu. Udah TVRI doang, adanya hari Minggu, paling nontonnya pagi-pagi si Unyil ya. Siang hitam putih benar. Ini flashback ke belakang ya, kalian nggak alhamdulillah kalian mah udah nggak ngalamin itu. Tapi itu benar-benar seru ya Pak Joko ya. Sampai yang punya TV itu pada saat itu mungkin satu RT satu kali mah. Masih ingat nggak? Sandiwara sahur sepuh. Wah benar-benar Brahma Kumbara Mantili ya pokoknya saat itu. Tapi benar-benar orang itu sangat berkesan saat itu. Dan waktu itu berasa berjalan lambat. Tapi sekarang coba di zaman kalian ya, di zaman kalian berapa jam kalian waktu di Facebook?
berapa jam di TikTok. Andai kata di Facebook ada notif baru kita balesin, belum dikirim IG-nya bunyi. Ya. IG ada DM masuk kita balesin, WhatsApp-nya bunyi. Saking itu aplikasi yang di install di handphone banyak, ada IG, ada TikTok, Facebook. Itu kan ada messengernya semua. Ayo aja waktu kita habis di situ. Itu dari aplikasi percakapan, belum main gamenya. FF itu apa sih namanya? Free Fire ya? Mobile Legend. Berapa coba waktu kalian dibuang di sana? Ya pantas sehari itu coba sekarang di sini. Sehari itu kayaknya ya Allah. Baru juga tadi ngopi, udah jam 11 ya Pak Joko ya. Kita ngobrol gini, ya Allah. Padahal perputaran bumi kepada matahari itu tetap aja segitu. Enggak tiba-tiba misalkan bumi jadi cepat gitu, enggak. Tetap aja limu sama. Tetap bumi itu berjalan pada porosnya dan waktunya. Gitu. Jadi waktu kita itu sarana dan prasarana untuk menghabiskan waktu itu begitu banyak. Kata Nabi, kenapa? Anaknya dikit-dikit sekarang. Iya, benar-benar. Kenapa tuh? Kenapa Pak Joko? Kenapa? Kenapa? Sibuk di AC sih Bang Nurdin ya. Jadi kata Nabi itu salah satu tanda terjadinya kiamat adalah apabila waktu begitu cepat dan jarak memendek. Waktu jadi cepat, jarak jadi memendek. Nah, Pasar dekat sekarang. betul. Karena sayalah yang orang lama dengan Pak Joko dulu nih, kalau saya tinggal di Tasik, Pak Joko di Surabaya. Kalau mau ke Jakarta itu zaman dulu, itu udah kayak mau berangkat umroh ya Pak Joko. Malamnya bikin lontong, gorengan, itu bener-bener kayak mau kemana gitu. Kemudian naik bis, itu bener-bener lama belum ada tol ya. Bisa seharian ke Jakarta. Bahkan kalau dari Surabaya mungkin berapa Pak Joko? Bisa 18 jam. Sekarang coba, sekarang mau ke Surabaya, hari ini mau berangkat, udah jalan. Belum lagi naik pesawat. Kalian baru ngeleyap sebentar juga udah sampai ke sana. Betul, baru udah sampai. Begitu mendekat jarak, lalu juga waktu jadi cepat. Bukannya bumi tambah cepat muternya, enggak. Tetap aja segitu, bumi itu berputar kepada pada porosnya itu 23 jam 58 detik ya. Sesungguhnya kita kan cuma beda 1 menit ya Pak Joko ya. Hanya saja digenapkan jadi 24 jam nih kita. Padahal kurang itu. Kurang dari 24 jam. Ya. Tapi kenapa tanggal 25 rasanya lama mulu ya? Oh iya benar. Iya. Ya benar. Yang lama saya. Benar. Turun mah dekat. Iya. Tapi gini Bang, sesuatu yang kita nanti itu akan lama. Dan sesuatu yang kita inginkan, semakin kita menginginkannya, maka semakin sulit mendapatkannya. Oh. Itu teorinya. Berarti ikhlasin aja, jalanin aja. Betul. Enjoy. Ya bayangkan Bang Nurdin misalkan nih, ya saya sama punya istri, Bang Nurdin sama punya istri, namanya perempuan kan sama jenisnya. Namanya perempuan misalkan nih Bang Nurdin, cepetan Bang, buruan nih, jemput kan gitu. Kita sebagai suami kadang-kadang kan namanya perempuan mah susah lah. Seorang ahli psikologi juga sampai dia meninggal meneliti perempuan, nggak menemukan jawaban apa sih kepengennya perempuan. Misalkan Bang Nurdin dari sini udah berangkat buru-buru gitu ya, pengen buru-buru sampai ke istri karena istri ngambek. Ini dari sini, dari Yasmin ke mana Bang Nurdin istri? Kemang. Itu berasa lama bener. Ya karena pikirannya nggak tenang.
Tapi coba kalau misalnya kita lagi pikiran tenang, kita lagi enjoy, lagi happy, bawa motor, tengok kanan kiri, udah nggak berasa udah sampai aja. Jadi sesuatu yang dinantikan akan kita berasa lama, dan sesuatu yang semakin kita menginginkannya itu akan semakin sulit mendapatkannya. Maka kata para ahli sufi nih, emang ilmu-ilmu ulama-ulama yang jago-jago, yang sudah hebatlah di dalam hidupnya, kata mereka, kalau kita menginginkan sesuatu ya jangan terlalu menginginkannya, tidak akan sulit, akan semakin sulit. Maka lupakan aja, karena umumnya ya biasanya kalau keinginan kita udah lupa, bahkan kita udah nggak perlu, itu dia akan datang sendiri tanpa kita minta. Pernah nggak Bang Nurdin begitu? Pernah lah, masa enggak? Bang Nurdin misalkan pengen buku Yasin nih, kayak gini nih, pengen buku Yasin, mau beli, nggak ada uang, misalnya gitu ya. Bahkan udah lupa aja nih sama buku Yasin gini, udahlah, emang ada uangnya, udah kita lupain. Pas kita udah lupa mah, banyak yang ngirim, tahlilan ke sini ikut, dikasih buku Yasin ya. Besok lagi ada yang meninggal, dikasih lagi. Ya kayak gitu contohnya. Misalkan kita lagi kenyang nih, contoh kecilnya yang kita pahami, kita lagi kenyang, ada yang nawarin makan. Giliran lapar, kagak ada. Gitu, makanya ya kalau kalian punya cinta, ya udah nggak usah disemuain. Gitu, nggak usah disemuain. Koreksi dulu. Benar-benar. Iya benar, jadi ingat itu ya teorinya buat kalian. Ya udah, satu koleksi dulu nih. Koleksi. Kita sebagai cowok nih, sama-sama cowok, teorinya satu koleksi, bener ya, satu koleksi, 2 seleksi, 3 resepsi. Nah ini nih salah aturan nih, salah susunan jadwal nih. Koleksi, seleksi, eksekusi, baru resepsi. Wah itu salah jadwal tuh. Kudunya kan, ya makanya kudunya kan koleksi dulu, baru seleksi, baru resepsi, eksekusi. Ini eksekusinya dulu aja. Jadi ribet. Ya jadi apa artinya kalau koleksi? Ya bagaimana kalian bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau kalian misalnya punya cinta itu hanya kepada dia, ya udah di dunia ini hanya dia yang paling cantik, yang paling baik gitu. Jadi kalian itu misalkan kalau setia itu kan harus bagi seorang lelaki. Cuman salah menempatkan, kalian setia pada saat waktu kalian belum waktunya untuk setia. Ya goblok namanya. Ya benar. Kita pacaran nih setia, emang ada hukumnya pacaran harus setia? Bahkan pacaran aja dilarang, bener gak ya Bang Nurdin? Terus kita setia, ya goblok kalian. Udah tinggalin aja. Ustaz, tapi emang benar Ustaz. Ya. Saat kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita sama Allah, Betul. itu akan diputar 90 derajat, 180 derajat Ustaz. Betul. Wah ini pengalaman pribadi nih kudu diceritakan nih. Iya. Jadi mungkin Allah cemburu kali Ustaz sama kita gitu ya. Bisa jadi ya. Ya coba kita nanti kebahas ya. Lanjutkan tadi dulu. Kalian kalau hanya satu, artinya tuh bukan kalian misalkan jadi playboy, ini dipacarin, enggak. Artinya kalian tentukan pilihan nih, cewek A, B, dan C. Kalian kenali dia. Lalu kemudian setelah ada 3, kan kita bikin perbandingan nih, mana yang lebih baik. Baru kita masuk ke fase yang kedua. Jadi seleksi. Kalau kalian cuma punya satu, nggak ada rivalnya dong, nggak ada kompetitor. Jadi menganggap dia aja yang paling the best internasional pokoknya. Padahal kan ada lagunya. Kaulah segalanya. Iya benar. Coba kalian setia itu wajib bagi seorang laki-laki, tapi harus pada saatnya. Ya benar nggak? Iya, kadang-kadang kalian setia kepada cewek kita di saat pacaran sampai orang tua kita dilupakan. Nah itu gobloknya kita tuh dulu, termasuk saya. Ya Bang Nurdin. Pengalaman. Kadang kan perasaan itu kalah sama pikiran. Kenapa Pak coba? Itu ada yang ngintip. Iya benar. Maka kalau kalian punya
cinta ya udah jangan disemuain. Bil khusus Bertiga berempat. bil khusus kalian adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bener kata si Abang tadi, ini di dalam hati kita nih harus ada urutan-urutannya. Satu, Allah dan Rasulnya tuh urutan paling atas. Kedua, orang tua tuh untuk kita nih, cowok nih, orang tua. Lalu setelah orang tua, urutan ke bawahnya adalah istri dan keluarga. Nggak apa-apa, kalem aja. Itu air yang di depan, air yang di depan. Ya, ya. Ustaz dulu. Nggak apa-apa. Air yang di depan. Sip ya ya. Nah emang bener kalau nggak ditunggu datang kan? Iya, nggak usah ditungguin. Kalau nggak ditungguin ntar datang sendiri lupa. Ya nggak apa-apa sambil makan. Sekali lagi untuk kalian kita nih orang laki, ya salah satu dosa kita nih sebagai orang laki adalah terkadang kita melupakan orang tua demi orang yang kita sayang. Coba kalau punya anak nih, kita nih yang udah nikah, kita meninggalkan orang tua demi istri yang kita cintai. Padahal dari segi susunan tadi kalau buat orang laki mah Allah dan Rasulnya, orang tua, istri, keluarga deh ke bawahnya. Kalau buat perempuan mah yang sudah menikah ya, Allah dan Rasulnya, lalu suami, terus ke bawahnya orang tuanya. Beda kita dengan perempuan. Maka sampai seumur hidup kita, orang tua adalah tanggung jawab kita. Ya maka oleh karena itu nih kudu kita bangun nih mindset kita bahwa yaitu nyari perempuan itu yang paling sulit adalah dalam sesi kedua itu, seleksi kita. Satu, koleksi dulu. Kalian bukan ngajarin nggak setia, enggak. Kita kumpulin dulu, ada 17 mah kali gitu ya Pak Joko nih, kita pilih. Kalau dikit 6. Ya 6, kalau enggak kita bikin audisi dah kalau gitu. Udah terpilih, pilih satu. Lalu setelah itu baru kita resepsi. Selanjutnya eksekusi. Jangan sampai eksekusi ini dijadikan bukan nomor yang terakhir, dijadikan kedua atau ketiga. Itu adalah dosa yang besar. Eksekusi mati ya Pak? Oh, eksekusi, wah ini bukan eksekusi mati, bukan. Nah, ini masih polos, ini saya sulit jelasinnya. Ya. Ayo. Pokoknya buat kalian bahagiain aja dulu orang tua deh. Kalau orang tua udah bilang misalkan udah kenyang dah, pokoknya udah tinggal kamu nyari jodoh tuh, baru kalau udah orang tua ridho, kalian cari jodoh, baru itu benar. Jangan sampai kalian belum bisa berbalas budi kepada orang tua, lalu kemudian kalian nikah misalnya. Ya dijamin, tanya Bang Nurdin, kalau kita udah punya bini mah jadi berasa terhalangi kita kepada orang tua. Betul aja. Kalau itu abang apa ya, saya lupa lagi Bang. Yang pojokan teh. Dukun. Sudah nikah kan?
Cara. Sudah anak berapa? 2. 2, alhamdulillah. Pokoknya kalau udah nikah kita jadi dilematis ya Bang Dudin ya. Kesini orang tua, kesini istri. Makanya tuh kalian dalam sesi seleksi ini ya harus benar-benar. Udah ngomong mulu minum dulu . Tadi tuh yang nggak akan kembali kepada diri kita tuh waktu ya, ntar aja ucapan sama sama kesempatan tuh nggak akan kembali lagi. Nah berhubung ini makanan juga nggak akan kembali lagi, saya makan dulu lah.